Jalan menuju kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci lumpuh akibat banjir. KPU Provinsi Jambi prioritaskan pendistribusian logistik di TPS terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 16 Januari 2024. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara jalan lintas Bangko Jangkat kilometer 77 Desa Kotorami, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin yang sempat dihantam longsor kini sudah dapat dilalui. Jalan dapat dilalui setelah alat berat milik Dinas PUPR Provinsi Jambi diturunkan ke lokasi kejadian. Satu unit alat berat ekskavator Dinas PUPR Provinsi Jambi yang bekerja sekitar 3 jam akhirnya berhasil membersihkan material longsor yang menimbun jalan lintas Bangko Jangkat kilometer 77, tepatnya di Desa Kotorami, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Pengendara telah dapat melewati jalan provinsi tersebut dengan arahan lalu lintas sejumlah personel Polsek Lembah Masurai bersama TNI. Meski telah dapat dilalui kendaraan, pengendara tetap harus berhati-hati melalui jalan tersebut karena masih terdapat sisa-sisa tanah longsor dan lokasinya berada di pinggir jurang. Para pengendara diimbau untuk waspada dan hati-hati saat melintas di lokasi longsor. Nah, ini kalau kita lihat juga permasalahan selain longsor itu ada terbis. Nah, terbis ini air yang dari badan jalan itu turun ke pinggir jalan. Nah, kemudian membawa material yang di pinggir jalan. Nah, ini yang rata-rata membuat terbis. Ada beberapa titik kalau kita lihat sebelum ini, daerah Siau itu ada sekitar 3 titik yang sudah terbis. Nah, ini juga menjadi perhatian kita dan berhati-hati, terutama pada malam hari. Sebelumnya, tebing setinggi 10 meter di lokasi ini 2 kali longsor dan menimbun seluruh badan jalan. Longsor yang terjadi di jalan penghubung Kecamatan Jangkat dan Jangkat Timur ini diakibatkan tingginya curah hujan yang mengguyur Kabupaten Merangin sejak beberapa hari lalu. Ramadan Jerbita Kesa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi semakin meluas. Hingga saat ini ada 39 desa terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Banjir di Kabupaten Muaro Jambi terus meluas. Saat ini, banjir telah menggenangi 39 desa di 6 kecamatan, yakni 7 desa terdapat di Kecamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, dan Taman Rajo. Kecamatan Kumpeh Ulu 9 desa, Kumpeh Ilir 8 desa, dan Kecamatan Marosebo ada 1 desa yang tergenang air. Banjir terjadi akibat meluapnya air Sungai Batanghari dengan ketinggian bervariasi, mulai 30 cm hingga 1,20 cm dari halaman rumah warga. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, 385 rumah warga terendam banjir yang berdampak terhadap 1.920 kepala keluarga. Kami mendapat laporan bahwa Kabupaten Muaro Jambi ini sudah hampir 39 desa yang terendam akibat luapan Sungai Batanghari. Sudah 1 meter. Di sini 1 meter, rata-rata 1 meter. Tapi saya sudah mengingatkan kepada Bapak Kepala Desa untuk menyiapkan tempat evakuasi. Laporan dari Kepala Desa, tempat evakuasi sudah disiapkan, cuma masyarakatnya yang memang kebiasaannya belum mau untuk pindah ke tempat evakuasi. Sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing meski banjir belum surut. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah memberikan bantuan sembako kepada kepala desa yang telah melaporkan kejadian banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Objek wisata Danau Kerinci yang berlokasi di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci terendam banjir. Objek wisata yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan untuk berkeliling dan bersuap foto, kini dimanfaatkan masyarakat untuk lokasi pemandian. Beginilah kondisi objek wisata Danau Kerinci yang terletak di Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Hampir seluruh area di lokasi objek wisata Danau Kerinci direndam banjir.
Kondisi ini membuat objek wisata yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan untuk berkeliling, menikmati keindahan alam Kabupaten Kerinci dan bersuah foto, kini dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi pemandian umum. Banjir yang merendam lokasi objek wisata Danau Kerinci ini disebabkan tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci sejak 2 pekan terakhir. Selain itu, banjir kali ini juga dipicu meningkatnya debit air Sungai Batang Merau yang bermuara di objek wisata Danau Kerinci. Karena kita lokasinya dekat dari rumah. Datang ke sini dengan siapa? Dengan anak-anak pengen mandi. Biasanya di lokasi ini sering banjir atau gimana? Nggak pernah banjir, cuma tahun ini karena hujan terlalu lebat, jadi tergenang lah. Setahu saya, seumur hidup saya sudah lebih kurang 38 tahun, masuk ke 9 tahun, belum pernah terbanjir di sini wisata Danau Kerinci ini. Baru kali ini banjir sudah sampai dekat wisata ini, dan Bapak juga lihat sendiri ini sudah ramai anak-anak yang berenang itu di tempat lokasi banjir gitu. Iya. Bapak datang sini dengan siapa, Pak? Ya, kita bawa sekeluarga gitu ya untuk anak-anak bermain di tempat lokasi banjir ini. Karena wisatanya sudah tergenang air semua, terpaksa kita kasih berenang anak-anak ini gitu. Tak hanya menggenangi rumah warga dan fasilitas umum, banjir juga membuat akses perjalanan masyarakat terganggu. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mengakibatkan lumpuhnya akses jalan menuju kota Sungai Penuh dan pusat Kabupaten Kerinci. Untuk membantu warga yang ingin melintas, warga setempat menyediakan jasa penyeberangan dengan perahu ketek. Beginilah kondisi banjir yang menggenangi akses jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci Barat. Jalan ini merupakan jalan utama bagi masyarakat di 2 kecamatan untuk menuju pusat ibu kota Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh. Beginilah kondisi banjir yang menggenangi akses jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci Barat. Jalan ini merupakan jalan utama bagi masyarakat di 2 kecamatan untuk menuju pusat ibu kota, Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh. Dengan ketinggian air yang mencapai 1 hingga 1,5 meter, membuat jalan yang berada di Desa Semberap tidak dapat dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk membantu warga yang ingin melewati genangan air luapan Danau Kerinci yang merupakan muara air dari Sungai Batang Merau, masyarakat setempat menyediakan perahu ketek yang semula digunakan untuk mencari ikan. Kini dioperasikan untuk membantu penyeberangan masyarakat. Salah seorang pemilik perahu, Andi, mengatakan terdapat 6 unit perahu ketek dan 2 unit perahu bambu yang menyediakan jasa penyeberangan bagi masyarakat sejak 15 hari lalu. Untuk 1 perahu ketek berisikan 10 kendaraan motor. Andi mengaku pihaknya tidak mematok harga bagi masyarakat, terutama bagi para pelajar yang ingin menyeberangi jalan. Operasi pengangkutan jasa ojek ini sudah lebih kurang 15 hari. 15 hari, Bang. Ada berapa perahu nih, Bang? Perahu yang besarnya 6 unit dan juga ada yang di bawah, rakit-rakitnya ada 2. Terbatasnya unit perahu membuat warga harus rela mengantri untuk dapat menyeberangi jalan sepanjang 200 meter dengan menggunakan perahu yang dioperasikan secara tradisional. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, dan upacara di SD Negeri 118 Sekernan dihentikan sementara. Ditiadakannya aktivitas ekstrakurikuler ini disebabkan tergenangnya halaman sekolah akibat banjir. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan upacara di SD Negeri 118 Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi terpaksa dihentikan. Ditiadakannya aktivitas ekstrakurikuler ini dikarenakan tergenangnya halaman sekolah akibat limpahan air Sungai Batanghari. Meski ketinggian luapan air Sungai Batanghari mencapai 50 cm, namun proses belajar mengajar tidak diliburkan. Salah seorang guru M. Arisan mengatakan, meski tidak diliburkan, namun pihak sekolah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas seluruh siswa saat jam istirahat. Diadakan karena mengingat banjir di lapangan, jadi anak-anak untuk sementara waktu ditunda untuk kegiatan sekolah di luar. Kegiatan apa saja, Pak, yang ditunda, Pak? Seperti kegiatan penjaskes, olahraga kan, itu karena kondisi cuaca tidak mengizinkan, jadi kami anak-anak
belajar di dalam kelas saja. M. Arisan menambahkan, jika ketinggian air terus meningkat, pihak sekolah berencana akan menerapkan pembelajaran daring. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi terendam banjir setinggi 50 cm. Beruntung seluruh arsip maupun berkas pelamar pengawas TPS dapat diselamatkan. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan kantor pemerintah di Kota Jambi ikut terendam banjir, termasuk kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi yang berada di dekat Sungai Batanghari. Ketua Panwaslu Kecamatan Pelayangan Niko Irwansyah mengatakan banjir setinggi 50 cm telah terjadi sejak 5 hari lalu. Kondisi air setiap harinya terus meningkat. Beruntung seluruh arsip maupun berkas seleksi pengawas TPS dapat diselamatkan. Kalau barang-barang kita di sekretariat kita ini tidak ada yang hanyut ataupun rusak, dan kami sudah antisipasi waktu air pasti surut, kami selamatkan, kami tinggikan di atas kursi, kami susun atas meja, maka tidak terkena air. Ketua Bawaslu Kota Jambi Johan Wahyudi mengatakan, saat ini kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pelayangan telah dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi dan aman dari banjir. Beberapa hari yang lalu, Bawaslu Kota Jambi mendapat laporan dari Bawaslu Kecamatan Pelayangan bahwasanya Sekretariat Bawaslu Pelayangan ini kebanjiran. Jadi hari ini kami melakukan pengecekan langsung di Sekretariat Bawaslu Kecamatan Pelayangan. Dampak yang cukup dirasakan Panwaslu Kecamatan Pelayangan yakni terhambatnya proses seleksi pengawas TPS, terutama pada saat tahapan wawancara. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menaikkan level status bencana meski bencana masih terjadi di sejumlah wilayah. Saat ini status waspada bencana masih di level siaga bencana. Kabupaten Sarolangun menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang rawan dilanda bencana, seperti longsor, banjir, dan angin puting beliung serta abrasi. Sejak awal tahun 2024, musim penghujan terjadi di Kabupaten Sarolangun, namun masih dalam batas normal. Kondisi itu menjadi dasar belum dilakukannya penetapan dan dinaikannya level status siaga bencana ke siaga darurat bencana. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, penetapan status siaga darurat bencana dapat dilakukan jika curah hujan terjadi dengan durasi yang lama. Suasana kelihatannya masih begitu gelap, jadi kita minta di berada di tempat pengungsian lebih baik di pos pengawasan. Bahril Bakri mengimbau masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan daerah aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana alam agar tidak menimbulkan korban jiwa. Edi Kusunadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Pemkab Batanghari tingkatkan status tanggap darurat bencana banjir. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari telah menaikkan status banjir dari siaga menjadi tanggap darurat. Hal itu dikarenakan wilayah yang terdampak banjir semakin meluas. Semakin meluasnya wilayah terdampak banjir di Kabupaten Batanghari memaksa Pemkab untuk melakukan peningkatan status tanggap darurat banjir. Upaya penyaluran bantuan logistik berupa makanan maupun obat-obatan akan segera dilakukan Pemkab Batanghari usai memperbarui data korban banjir. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, berdasarkan laporan data terakhir, 14.000 kepala keluarga terdampak banjir, dengan wilayah sebaran berada di 7 kecamatan dari 8 kecamatan yang ada. Saat ini tenda atau posko pengungsian sendiri telah didirikan pihak BPBD Batanghari di masing-masing wilayah yang terdampak banjir.
Kan statusnya per hari Jumat kemarin sudah kita naikkan menjadi tanggap darurat. Dengan artian semua tindakan sudah bisa kita lakukan. Ini proses updating data. Hari ini nanti kita rekap mana daerah yang memang dia sudah kesulitan, sudah memenuhi kebutuhan hidupnya, ini perlu kita support ya. Dengan indikator yang ada, ini kita lakukan. Posisi terakhir saat malam tadi ada 14.800 KKM terdampak dari air meluap. Selain upaya bantuan dari Pemkab Batanghari, usulan bantuan juga telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah pusat untuk memaksimalkan penyaluran logistik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada warga yang terdampak banjir. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun meminta pemerintahan desa dan perangkat desa untuk melaporkan jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir. Pendataan itu dilakukan agar penyaluran bantuan banjir lebih maksimal dan tepat sasaran. Banjir yang melanda Kabupaten Sarolangun hingga saat ini masih terjadi. Beberapa kecamatan yang dilanda banjir beberapa waktu lalu dipastikan telah surut, namun beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pauh dan Mandiangin masih dilanda banjir. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun Helmi Hamid mengatakan pihaknya terus memantau banjir yang masih menggenangi sejumlah daerah. Selain untuk mengetahui ketinggian air, pemantauan itu juga sebagai salah satu syarat untuk menyalurkan bantuan. Sesuai standar operasional prosedur atau SOP, bantuan untuk korban bencana banjir dapat disalurkan 3 hari pasca banjir. Insya Allah kalau untuk yang tahap ini, insya Allah kita bisa selesaikan. Kemarin yang masuk baru dari Desa Baru, kemudian Desa Baru yang baru masuk. Kami karena kekurangan personil di Dinas Sosial, ya, jadi kadang-kadang bisa juga 5-1 minggu. Jadi cuma tinggalkan berproses, diserahkan juga 3 hari, kadang-kadang dia sedang membersihkan lokasi rumah. Helmi Hamid memastikan pasokan bantuan pangan dan lainnya untuk para korban terdampak banjir aman dan siap disalurkan. Jika bantuan tidak mencukupi, Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun akan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdampak banjir. Warga diminta untuk tetap waspada terhadap kemunculan hewan berbisa di tengah banjir. Kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan menyebabkan munculnya berbagai penyakit dan hewan berbisa. Ular kerap muncul dan berinteraksi dengan warga karena tergenangnya habitat hewan melata tersebut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jumati, mengklaim pihaknya telah menyiapkan antibisa ular atau ABU beberapa vial. ABU tersedia di gudang farmasi dan di 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Fasilitas kesehatan lain yang membutuhkan serum ABU dapat menghubungi puskesmas terdekat atau RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabah. Jumati minta masyarakat yang telah mengeluhkan penyakit akibat banjir untuk mendatangi puskesmas terdekat agar dapat mendapatkan pengobatan sesegera mungkin. Dinas Kesehatan, obat-obat kita memang tersedia di gudang farmasi. Jadi nanti kalau untuk misalnya ada kasus banjir ataupun kasus bencana lainnya, tinggal kita lihat dari puskesmas kebutuhannya seperti apa. Tapi ya untuk ABU kita ada, tinggal nanti puskesmas yang istilahnya menyampaikan ke kita mereka butuhnya berapa, nanti tinggal kita drop ke sana. Cuman ada stok di puskesmas? Di stok biasanya sih ada. Selain penyakit yang disebabkan banjir, Dinkes Tanjabtim juga minta masyarakat tetap waspada terhadap hewan berbisa selama banjir. Masyarakat tak perlu khawatir karena Dinkes Tanjabtim telah menyediakan serum ABU sebagai penawar apabila warga terkena sengatan hewan berbisa. Klifa Fatria, TVRI Jambi, melaporkan. Gubernur Al-Haris minta pemerintah kabupaten kota mampu memastikan penanganan dan penanggulangan bencana hidrometeorologi berjalan dengan baik. Sinkronisasi kebijakan di tingkat provinsi hingga daerah menjadi strategi terbaik untuk mempercepat proses penanganan bencana. Diklaim menjadi bencana hidrometeorologi terbesar dalam 20 tahun terakhir, baik banjir dan tanah longsor masih terjadi di sejumlah daerah pada awal tahun 2024. Gubernur Al-Haris meminta pemerintah kabupaten kota bersama satuan tugas setempat
untuk memastikan penanganan dan penanggulangan bencana hidrometeorologi dapat berjalan baik. Optimalisasi penanggulangan bencana itu ditekankan Gubernur Al-Haris setelah semakin meluasnya bencana banjir di Provinsi Jambi akibat masih tingginya intensitas hujan. Ada 3 poin yang diinstruksikan untuk mempercepat penanggulangan bencana. Pertama, pemerintah daerah diminta untuk menjamin pasokan pangan bagi masyarakat yang terdampak. Kedua, Pemda diminta untuk menyiapkan fasilitas penanganan kesehatan yang memadai. Ketiga, segera melaporkan kebutuhan bantuan kepada pemerintah provinsi untuk pendistribusian dan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan. Sinkronisasi kebijakan di tingkat provinsi hingga daerah menjadi strategi terbaik untuk mempercepat proses penanganan bencana. Kita meminta kepada mereka, pertama, pangannya mereka jangan sampai tidak makan. Yang kedua, kesehatannya juga. Tolong diperhatikan kesehatannya, kerahkan semua medis di puskesmas membantu memeriksa ibu-ibu, anak-anak, orang tua agar tidak sakit. Yang ketiga, laporan. Kita Pemprov butuh laporan dari semua bupati wali kota tentang apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Karena kita juga ingin supaya semua bantuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira ini langkah yang baik ke depannya sehingga penanganan banjir Jambi ini bisa terintegrasi dan bisa selesai dengan baik nantinya. Penekanan upaya penanganan bencana dari seluruh pihak terus disuarakan pemerintah Provinsi Jambi untuk memaksimalkan penanggulangan bencana hidrometeorologi yang saat ini hampir menyasar ke seluruh daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Terdampak bencana hidrometeorologi, Dinas PUPR Provinsi Jambi membentuk tim khusus investigasi akses fasilitas umum milik pemerintah provinsi. Tim khusus akan disebar di sejumlah daerah seperti Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, dan Tebo. Menindaklanjuti semakin meluasnya bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah, Dinas PUPR Provinsi Jambi membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi akses fasilitas umum milik Pemprov Jambi yang terdampak bencana. Kadis PUPR Provinsi Jambi Muhammad Fauzi mengatakan, tim khusus akan disebarkan di sejumlah daerah terdampak bencana seperti Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, dan Kabupaten Tebo. Tim khusus nantinya akan mengidentifikasi kerusakan maupun dampak yang diakibatkan banjir dan longsor. Hasil dari investigasi akan menjadi bahan bagi Dinas PUPR untuk mengajukan permohonan petunjuk tindak lanjut dari Gubernur Jambi. Berdasarkan informasi sementara yang dikumpulkan, dampak bencana hidrometeorologi tahun 2024 mengakibatkan kerusakan pada akses fasilitas umum jalan maupun jembatan milik pemerintah Provinsi Jambi. Kerusakan fasum terparah terjadi di ruas Jalan Pakan Gedang menuju Muaro Talang, Kabupaten Sarolangun yang putus total akibat longsor. Banjir ini kan saya sudah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi ke lapangan. Itu kami bagi beberapa tim, ada 5 tim, yaitu terutama Kerinci, Tebo, Sarolangun, Merangin, sama Bungo. Muhammad Fauzi menambahkan, pihaknya belum dapat mengerjakan dan melakukan penanganan pada fasilitas umum yang rusak berat karena masih tingginya genangan banjir. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. KPU Provinsi Jambi memastikan seluruh logistik pemilu serentak tahun 2024 telah tiba di TPS pada 1 hari sebelum pencoblosan. Dijadwalkan 3 hari sebelum pencoblosan, logistik mulai diberangkatkan ke kecamatan maupun desa yang terjauh dan yang terdekat.
Logistik pemilu terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, logistik utama yakni surat suara, kotak suara, bilik, tinta, dan lainnya. Sedangkan kategori kedua yakni logistik pendukung seperti plano, formulir, dan lainnya. Saat ini logistik utama pemilu 2024 sedang dalam tahapan sortir dan pelipatan surat suara di kabupaten kota masing-masing. Kemudian nantinya akan di-packing sesuai dengan kebutuhan kecamatan dan masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi, Iron Syahroni mengatakan, pada H-1 logistik pemilu baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sudah tiba di tempat pemungutan suara. Dijadwalkan pada H-3 logistik mulai diberangkatkan ke kecamatan ataupun desa yang terjauh hingga terdekat. KPU akan melakukan pendistribusian logistik dengan memprioritaskan desa terpencil atau TPS yang sulit dijangkau. Upaya itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu serentak 2024 berjalan lancar. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kota Jambi akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Screening kesehatan ini sebagai upaya untuk mencegah jatuhnya korban jiwa seperti pemilu 2019. KPU Kota Jambi sedang melaksanakan tahapan proses perekrutan calon petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. 13.321 orang KPPS yang dilantik akan ditempatkan di 1.903 TPS. Masing-masing TPS membutuhkan 7 orang petugas. Tugas utama KPPS yakni mempersiapkan dan melakukan pemungutan suara pada hari pencoblosan surat suara. Sebagai upaya untuk mencegah jatuhnya korban sakit maupun korban jiwa seperti pemilu 2019, KPU akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh calon petugas KPPS. Anggota KPU Kota Jambi Tuti Rosmalina mengatakan, melalui screening kesehatan pihaknya memastikan tidak ada calon petugas KPPS yang memiliki penyakit bawaan. Kalau persyaratan KPPS sendiri berdasarkan peraturan dari PKPU-nya bahwa usia minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun, tidak sedang sakit, dan pendidikan minimal SMA. Dan satu lagi, melek teknologi. Karena kan di era digitalisasi semuanya nanti akan dilakukan pakai kamera yang Android gitu. Calon petugas KPPS yang ditetapkan pada 24 Januari dan dilantik pada 25 Januari 2024 mendatang. Petugas KPPS akan bekerja selama 1 bulan dengan gaji sekitar 1 hingga Rp1.200.000. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Masa kampanye pemilu 2024 masih berlangsung. Seluruh pasangan calon memiliki trik dan strategi untuk menarik suara. Bawaslu Provinsi Jambi tak mempermasalahkan gaya kampanye yang digunakan masing-masing paslon selagi tidak melanggar aturan. Masa kampanye pemilu 2024 masih berlangsung hingga 10 Februari 2024. Masing-masing pasangan calon Presiden Republik Indonesia 2024 terus bergerilya berkampanye untuk mencari suara atau dukungan masyarakat. Berbagai trik dan strategi digunakan dalam berkampanye untuk meyakinkan masyarakat. Masing-masing paslon memiliki gaya kampanye yang berbeda-beda, baik dari paslon nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Menurut Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Ropiko Febrianti, tidak mempermasalahkan gaya kampanye yang digunakan masing-masing paslon presiden dan wakil presiden selama tidak menyalahi aturan. Kalau gaya kampanye itu sebenarnya adalah trik dan strategi masing-masing paslon untuk menarik suara. Saya pikir itu adalah ranah pribadi selama mereka tidak melanggar, misalnya menghina calon lain, kemudian mengangkat isu-isu sara dan hal-hal lain yang menurut aturan itu tidak diperbolehkan. Selama itu tidak dilakukan, sah-sah saja yang mereka lakukan. Hingga saat ini, Bawaslu Provinsi Jambi belum menemukan pelanggaran pemilu dari kampanye masing-masing paslon presiden di Jambi. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Bupati Bungo Masyhuri berikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Bupati Bungo Masyhuri mengunjungi warga terdampak banjir di tenda pengungsian. Masyhuri bersama OPD menyerahkan bantuan sembako dan makanan tambahan untuk balita. Untuk memastikan kondisi warga yang terdampak banjir, Bupati Bungo Masyhuri meninjau posko dan tenda pengungsian di 3 titik lokasi banjir. Dalam kunjungannya ke lokasi banjir, Masyhuri bersama OPD terkait menyerahkan bantuan sembako dan makanan tambahan ke balita. Masyhuri mengatakan, banjir yang terjadi pada awal tahun 2024 menggenangi ribuan rumah warga di sejumlah kecamatan. Banjir yang kembali melanda Kabupaten Bungo merupakan banjir keempat sejak 21 Desember 2023. Kita di Kabupaten Bungo ini mulai dari tanggal 21 Desember sampai hari ini tanggal 15, tanggal 16 sudah terjadi beberapa kali nih banjir nih. Tapi yang paling besar banjirnya tanggal 21, 22 dan tanggal 12 sampai tanggal 14 ini. Total dari yang terdampak banjir ada lebih kurang 57.000 dan lebih kurang 15.000 kepala keluarga yang terdampak banjir. Ada beberapa rumah yang rusak, jalan yang rusak, longsor dan lain sebagainya. Masyhuri menambahkan, selain telah memberikan bantuan kepada korban banjir, Pemkab Bungo telah menugaskan Dinas Kesehatan untuk memantau dan memeriksa kesehatan seluruh korban banjir. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi melantik 11 pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pelantikan itu dalam upaya meningkatkan kreativitas dan inovasi kerja organisasi perangkat daerah. Mewakili Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi melantik 11 pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jabatan administrator itu dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Selasa pagi. Sudirman mengatakan, pelantikan yang terdiri dari 2 pejabat Eselon 2 dan 9 pejabat Eselon 3 ini dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi kerja organisasi perangkat daerah, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Pelantikan pejabat eselon itu juga sebagai upaya dalam penyegaran organisasi melalui rotasi jabatan. Sudirman berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dan bekerja maksimal untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Saya mewakili Bapak Gubernur melantik 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama dan 9 pejabat administrator. Biasa dalam struktur organisasi, pelantikan, mutasi itu biasa. Yang hari ini lebih pada penyegaran kalau saya lihat ya. Jadi rolling di beberapa tempat. Jadi pergeseran di beberapa tempat. Kalau jabatannya masih pejabat pimpinan tinggi Pratama, sama-sama pejabat eselon 2. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik, ya, tetap amanah dalam menjalankan tugas sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Ini bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kinerja. Jangan lupa tetap disiplin, bisa membangun kebersamaan dengan perangkat daerah yang lain, termasuk juga anak buahnya bisa diberdayakan dengan baik. Saya pikir itu segala demi dharma bakti saya, jabatan. Dalam pelantikan itu, Nofriyadi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dari jabatan sebelumnya, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara Ali Zaini dilantik sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Biro Hukum. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, warga 3 dusun di Kabupaten Batanghari hidup puluhan tahun tanpa aliran listrik PLN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi. Hari ini, Saudara, progres jalan tol sesi 3 Jambi terus dipercepat dan ditargetkan selesai pada semester 2 tahun 2024. Dari panjang 15 km, sudah 3 km jalan tol Jambi yang telah dirigit beton. Progres jalan tol Trans Sumatera sesi 3 Jambi terus berprogres signifikan. Pekerjaan fisik tol Jambi menghubungkan Betung Sumatera Selatan saat ini telah mencapai 47%. Kepala Satker Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi, Beni Kristiawan, mengatakan baru 3 km dari 15 km jalan tol yang telah dirigit beton. Ditargetkan, pekerjaan akan selesai pada semester 2 tahun 2024. Pekerjaan rigid beton baru dilakukan di pintu masuk dan keluar tol. Kemudian di beberapa titik yang sudah dibangun rigid beton menggunakan metode tiang pelat atau pile slab untuk mengatasi tanah lunak. Selain itu, pekerjaan lainnya juga terus dilakukan seperti penimbunan, pemancangan, termasuk rigid beton. Sehingga jalan tol di sesi 3 ini dapat selesai tepat waktu. Saat ini sudah sekitar 3 km mungkin lebih ya? Lebih. Sudah 3 km lebih yang sudah jadi. Sudah jadi Pak ya. Mungkin dari rigid ini sampai kapan Pak targetnya Pak? Kalau targetnya sih kita tetap ya nggak bisa sepotong-sepotong. Keseluruhan semester 2 tahun ini harus selesai. So, nanti diberikan di akhir 2024 atau mungkin lebih awal ya, bukan nggak sampai akhir 2024. Jadi akhir 2024 selesai nih Pak? Kalau targetnya kita punya target itu di semester 2 2024 sudah selesai Pak. Musim hujan menjadi salah satu hambatan penyelesaian percepatan jalan tol. Saat hujan turun, pekerjaan tol harus dihentikan sementara dan dilanjutkan setelah hujan berhenti. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Diduga mengantuk, mobil minibus tabrak tiang listrik hingga menimpa satu unit rumah. Meski tidak ditemukan korban jiwa, namun kejadian tersebut menyebabkan pemadaman listrik di daerah sekitar. Satu unit mobil menabrak tiang listrik di kawasan Patimura, Alambarajo, Kota Jambi pada Senin sore. Insiden kecelakaan yang sempat menghebohkan masyarakat sekitar ini mengakibatkan arus jaringan listrik di daerah sekitar Pati hingga memutus arus lalu lintas di lokasi kejadian. Salah seorang warga, Firly, mengatakan kecelakaan ini diduga karena pengemudi dalam keadaan mengantuk hingga menyebabkan mobil keluar jalur dan menabrak tiang listrik. Korbannya luka parah ada, Pak? Enggak dulu, Pak. Luka cuma shock, Pak ya? Enggak dulu. Ya. Dia cepat keluar deh. Keluar deh, Pak, tadi. Pak, itu pas kejadian tadi perasaan kita gimana Pak? Kejut? Kenapa kaget, Pak? Suaranya keras Pak ya? Lumayan. Itu yang di dalam mobil berapa orang tuh Pak pas kejadian? Dia dewean. Oh dewean. Selain menabrak tiang listrik, kecelakaan lalu lintas juga menyebabkan satu unit rumah warga tertimpa tiang listrik yang roboh. Warga yang datang ke lokasi langsung menyelamatkan dan membawa pengemudi mobil ke rumah sakit terdekat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga di 3 dusun Desa Bungku, Kecamatan Bajubang telah puluhan tahun tak kunjung menikmati penerangan listrik PLN. Warga berharap adanya perhatian pemerintah khususnya PLN untuk segera memasang jaringan listrik. Menjalani kehidupan selama puluhan tahun, warga di 3 dusun yakni Dusun Rantau Rasau, Kunangan Jaya 1, dan Dusun Kunangan Jaya 2 hingga saat ini masih belum menikmati sumber penerangan listrik. Ketiga dusun yang merupakan bagian dari Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, saat ini hanya dapat mengandalkan sumber listrik dari mesin genset dan tenaga surya. Berbagai upaya telah dilakukan warga di dusun tersebut, salah satunya pengajuan pemasangan listrik di setiap kegiatan musyawarah rencana pembangunan atau musrengbang tingkat desa. Salah seorang warga, Rida, mengatakan,
Keterbatasan dalam mendapatkan sumber listrik berdampak terhadap terganggunya aktivitas warga, seperti mencuci, memasak, dan kebutuhan lainnya yang memerlukan listrik. Ini udah merdeka loh Pak, sampai sekarang penerangan itu belum ada. Kita gunakan jasa minyak juga, tanggungannya besar. Kadang nggak sesuai dengan ekonomi kita Pak, kita beli minyak. Udah gitu juga kalau pakai penerangan aki, terbatas juga Pak. Beberapa warga berharap adanya perhatian pemerintah daerah, khususnya PLN, untuk dapat memasang jaringan listrik di wilayah pemukiman warga. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.